seluruh jalan hidupku. Amtakas mapatuhon tuawon pakokopi asaiku balutun ut maau hilang bumi. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas pekerjaan kita hari ini, hari Senin 28 November 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9, dikatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang telah memasuki pada minggu Advent yang pertama, di mana kita diingatkan untuk menantikan Raja Damai yang datang dan yang kita nantikan kedatangannya untuk kedua kali. Tentu saudara-saudara, sebagai umat tebusan Tuhan, perlu kita mempedomani apa yang menjadi tugas dan hidup kita pada saat sekarang ini, dalam saat penantian, supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan, dan akhirnya kapanpun Dia akan datang, maka kita sudah siap untuk menyongsongnya. Saudaraku, dalam firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian juga supaya jangan mencaci maki dengan caci maki. Saudaraku, kita tahu bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Umat yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Untuk itu sebagai orang Kristen, kita sudah selayaknya mempedomani hidup baru di dalam Kristus, di mana jika kejahatan, orang berbuat jahat kepada kita, itu tidak perlu kita lawan dengan kejahatan. Tapi kalau ada berbuat jahat kepada kita, sebagai buah pengenalan kita akan Kristus, maka kita akan selalu berbuat baik kepada mereka. Demikian juga, jika ada orang yang mencaci maki, bukan caci maki lagi yang keluar dari kita, tapi kita sudah harus memberkati. Saudara-saudara, memang dalam hal menghidupi hidup sebagai Kristen adalah sangat berat. Kenapa kita katakan berat? Karena apa yang diinginkan oleh tubuh jasmani kita ini
Justru itu yang hendak kita lawan dan kita redam. Tadi sudah kita diajarkan apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak sepantasnya untuk kembali membalas dengan berbuat yang jahat. Demikian juga dalam hal ada orang yang mencaci maki kita, tapi kita tidaklah mencaci maki mereka kembali. Saudaraku, dosa karena lidah adalah sangat besar pengaruhnya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus mengenai peranan lidah, dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi apa yang keluar dari mulut ini diibaratkan seperti api yang membakar. Oleh karena itu saudara-saudara, sudah selayaknya sebagai orang beriman dan orang yang percaya dapat menguasai lidah kita masing-masing. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi saudara-saudara, apa yang keluar dari mulut ini adalah hasil daripada apa yang dikehendaki oleh tubuh kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu kita menguasai lidah supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Dikatakan saudara-saudara, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang beriman dan orang percaya kepada Tuhan, hendaknya apa yang selalu keluar dari mulut kita ini adalah menjadi berkat. Kata-kata yang indah, kata-kata pujian, kata-kata dorongan kepada saudara-saudara kita, sehingga dengan demikian saudara-saudara kita termotivasi untuk berbuat baik. Karena dengan demikian kita telah memberkati mereka dan kita juga mengharapkan berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara, hindari dan jauhi hidup di mana ada kejahatan atau diperlakukan kejahatan kepada saudara. Hendaknya jangan Anda mau membalasnya, tapi lakukanlah yang baik kepada saudara-saudaramu. Demikian juga jika Anda dicaci maki, jangan terjerumus dan jatuh untuk mencaci maki lagi, tapi hendaknya engkau keluarkan kata-kata berkat kepada mereka, karena kita ini akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam penantian kami akan hari kedatangan Tuhan, kami boleh hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, jika ada perlakuan yang berbuat yang kurang baik, berbuat kejahatan kepada kami, mampukan kami Tuhan untuk tidak membalasnya, tapi kami justru mau melakukan yang baik kepada siapapun yang melakukan kejahatan. Demikian juga Tuhan, jika ada yang mencaci maki kami,
biarlah kata-kata berkat, kata-kata pujian, kata-kata dorongan yang keluar dari mulut kami. Karena kami adalah orang yang sudah Tuhan berkati dan akan terus-menerus Tuhan akan berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini dalam segala tugas pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan